Kini Zoe panik karena bom itu hilang, sementara Samsul mulai membuka tas curiannya, menemukan boneka berisi bom. Namun ia belum juga menyadari hal tersebut. Serta ponsel Zoe yang terus berdering tanpa mengetahui bahaya besar yang sedang ia pegang. Allez Zoé, réponds-moi s'il te plaît. Setelah mendengar ocehan Jan, Samsul menutup telepon dan kembali memasukkan boneka ke dalam tas. Baginya, hanya ponsel yang terlihat berharga. Saat menemukan tempat sampah, ia pun membuang tas itu tanpa ragu. Tak lama kemudian, ledakan pun terjadi. Sebuah keramaian malam yang indah di pusat kota Paris. Orang-orang larut dalam aktivitasnya masing-masing hingga seorang wanita tiba-tiba muncul tanpa mengenakan busana. Momen itu dimanfaatkan seorang pria untuk melancarkan aksinya mencopet ponsel dan dompet para pengunjung tanpa disadari. Dan benar saja, mereka adalah pencopet handal yang bekerja sama demi mendapatkan uang dengan cara instan. Setelah aksinya selesai, mereka bertemu di stasiun kereta di mana si wanita menuntut bayaran atas perannya dalam pengalihan perhatian tadi. Saat berada di dalam kereta, terlihat dua polisi sedang berjaga membuat situasi terasa tegang. Namun, ketika kereta hendak berangkat, pria itu justru memilih turun meninggalkan si wanita sendirian di dalam gerbong. Seolah ada rencana lain yang telah ia siapkan. Di tempat berbeda, seorang agen khusus bernama Briar bersiap menemui atasannya, Tom. Dalam pertemuan itu, suasana langsung memanas saat Tom menyalahkan Briar atas tindakannya yang dianggap gegabah hingga menyebabkan kematian agen penyusup mereka, Fatima Hamza. Padahal tugas Briar hanya sebatas pengawasan. Namun tanpa bukti visual yang pasti, ia mengambil keputusan ekstrim dengan menembak 6 orang tersangka yang ia yakini membawa bahan peledak. Sementara itu, Fatima telah mengorbankan 2 tahun hidupnya untuk menyusup ke dalam jaringan teror, tetapi semua pengorbanan itu runtuh seketika akibat tindakan Briar yang tak terkendali. Welcome to Paris. Singkat cerita, di sebuah apartemen, sepasang kekasih yang bernama Jin dan Zoe menemukan bom yang disembunyikan di dalam boneka. Mereka mengatur waktu peledaknya lalu memasukkannya kembali ke dalam boneka tersebut. Jan meyakinkan Zoe bahwa ledakan itu kecil dan tidak akan membahayakan banyak orang. Ia pun meminta Zoe yang menaruh bom karena dianggap tidak akan menimbulkan kecurigaan. Y'a qu'à toi que je peux confier ça, Zoé. T'es la seule en qui j'ai confiance. Di tempat lain, si pencopet yang bernama Samsul pergi ke pusat perbelanjaan dan menemui pria paruh baya bernama Baba untuk menjual hasil curiannya. Setelah dihitung-hitung, ia mendapatkan $900. Baba sempat berpikir uang itu cukup untuk Samsul pulang kampung. Namun Samsul justru bermimpi menjadi dokter dan menemukan obat Alzheimer. Setelah itu, ia pun berpamitan pada Baba. You must have enough now, Michael, to go back home. I'm gonna put myself through med school. Find a cure for Alzheimer's. You have a good evening. Sementara itu, Zoe mulai bersiap menjalankan misinya dengan penuh rasa takut. Sesampainya di kantor pusat Partai Nasional Prancis, ia sempat meletakkan tas berisi bom, namun keraguan yang semakin menggerogoti pada akhirnya membawanya kembali keluar. Zoe kemudian pergi ke suatu tempat tanpa ia sadari dirinya sedang diawasi oleh Samsul yang sedang mencari target. Kegelisahan Zoe dan tas yang dibawanya langsung menarik perhatian Samsul. Zoe kemudian menghubungi Jin dan mengaku tidak sanggup melanjutkan misi, memicu perdebatan di antara mereka. Ia pun berniat membuang bom itu ke sungai, namun sebelum sempat melakukannya, Samsul lebih dulu mencuri tas tersebut.
Tanpa sadar, Samsul yang berharap mendapatkan uang justru membawa bom berbahaya. Di sisi lain terungkap bahwa Jin hanyalah suruhan dari bos kelompok pemberontak yang ingin menghancurkan gedung tersebut dan tanpa disadari telah mengorbankan Zoe. Gamin, si la bombe pète pas comme prévu, tout tombe à l'eau. T'inquiète, je m'en occupe. Kini Zoe panik karena bom itu hilang, sementara Samsul mulai membuka tas curiannya, menemukan boneka berisi bom. Namun ia belum juga menyadari hal tersebut. Serta ponsel Zoe yang terus berdering tanpa mengetahui bahaya besar yang sedang ia pegang. Allez, Zoé, réponds-moi, s'il te plaît. Setelah mendengar ocehan Jan, Samsul menutup telepon dan kembali memasukkan boneka ke dalam tas. Baginya, hanya ponsel yang terlihat berharga. Saat menemukan tempat sampah, ia pun membuang tas itu tanpa ragu. Tak lama kemudian, ledakan pun terjadi. Samsul terkapar lemah, tak percaya dengan apa yang dialaminya. Ia hanya bisa membayangkan jika saja tas itu tidak dibuang, mungkin ia juga sudah hancur seperti lokasi di sekitarnya. Di sisi lain, sang bos yang mendengar kabar ledakan meski meleset dari target tetap merasa puas. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengirim ancaman ke kantor partai. Putain, c'était pas la bonne cible. C'est pas grave, l'ancien ciel sait que ça pète. On va le communiquer. Keesokan harinya, Kepala Intelijen Prancis Victor Gamiot menggelar konferensi pers. Ia menegaskan bahwa Prancis tidak akan berkompromi dengan teror dan semua pelaku akan diburu hingga bertanggung jawab. France does not give in to threats. We will hunt these people down and make them pay. Merci. Tak lama, pihak intelijen mendapatkan wajah Samsul dari rekaman CECTV. Awalnya ingin diumumkan ke publik, namun Victor memutuskan kasus ini ditangani oleh CIA dan Interpol. Dari hasil penyelidikan, diketahui lokasi ledakan hanya berjarak 5 blok dari area pengamanan Menteri Keuangan. Identitas Samsul pun terungkap lengkap dengan latar belakang keluarga dan rekam jejak kriminalnya di berbagai negara. Breyer yang mendengar laporan itu mulai menyusun rencana termasuk melacak Samsul melalui telepon umum yang sering digunakannya. Tom mengingatkan bahwa ini diduga aksi terorisme sehingga penanganannya harus hati-hati. Ini Paris, bukan zona perang, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Police have released a CCTV image of a man wanted in connection with the incident, and the authorities are asking anyone with information about the identity of the man to come forward. Border control and railway officials have been alerted. Beberapa hari kemudian, foto Samsul tersebar di media. Ia panik saat melihat dirinya menjadi buronan hanya karena satu aksi pencurian. Operasi penyergapan pun dimulai. Breyer turun langsung ke lapangan menelusuri apartemen Samsul dengan bantuan tim yang memantau dari pusat. Samsul yang baru saja melihat wajahnya muncul di TV langsung panik. Ia menempelkan uang hasil curiannya ke tubuhnya bersiap untuk kabur. Di sisi lain, Breyer terus menyisir apartemennya, menaiki tangga demi tangga hingga akhirnya mendapatkan nomor kamar dari salah satu tetangga. Namun sayangnya, Samsul lebih dulu menyadari kedatangan Breyer. Ia pun langsung melarikan diri melalui pintu lain, meski jejaknya tetap terendus. Dan saat itulah aksi kejar-kejaran pun dimulai. Samsul sempat berhasil ditangkap, namun di tengah situasi itu, seorang tetangga yang mengira Breyer adalah orang jahat justru membantu Samsul kabur kembali. Setelah pengejaran panjang, Samsul tiba di sebuah pasar. Ia mengambil jaket untuk menyamarkan diri sambil terus memantau pergerakan Breyer. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah motor mencuri kuncinya dan mencoba melarikan diri. Namun, usahanya kembali gagal hingga akhirnya ia benar-benar berhasil ditangkap oleh Breyer.
Di tempat berbeda, Zoe dan Jin dilanda kebingungan. Sang bos mempertanyakan kenapa justru Samsul yang diburu polisi, padahal bukan dia yang membawa bom. Jan pun akhirnya menjelaskan bahwa semua ini bermula dari Samsul yang mencuri tas milik Zoe saat itu. Zoe merasa sangat bersalah karena ledakan tersebut menewaskan 4 orang seolah ia yang membunuh mereka. Namun Jin mencoba menenangkannya bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahannya. J'ai tué 4 personnes, putain. Ça peut pas être juste. Ça peut pas être juste 4 personnes. Tak lama kemudian, sang bos datang ke apartemen Jin bersama anak buahnya. Salah satu dari mereka menyalahkan keputusan bos yang mengizinkan Zoe menjalankan misi itu. Bahkan, mereka terlihat membawa seutas tali seakan sudah merencanakan sesuatu. Jan yang melihat itu langsung merasa gelisah. Tanpa berpikir panjang, ia menyuruh Zoe kabur melalui pintu belakang dan meninggalkan Paris secepat mungkin. Beruntung, Zoe berhasil lolos tanpa diketahui oleh sang bos dan anak buahnya. Sementara itu, di tempat lain Samsul tengah diinterogasi oleh Briar. Ia mengaku tidak tahu bahwa tas yang ia curi berisi bom, ia hanya membuangnya ke tempat sampah. Ia juga menjelaskan bahwa tas itu ia ambil dari seorang gadis. Namun, Briar tidak langsung percaya. Ia menyita ponsel milik Zoe sebagai bagian dari penyelidikan. Samsul pun mulai menceritakan semuanya secara rinci, termasuk bahwa ia seorang pencopet ulung. Uang di jaketnya berasal dari hasil penjualan barang curian, bahkan ia mengungkap tempat penadah dan lokasi-lokasi tempat ia biasa beraksi. It wasn't my bag. I swear to God. Whose was it? This girl. Describe her. Untuk membuktikannya, Briar melepaskan ikatan tangan Samsul dan menyuruhnya mempraktikkan aksi mencopet. I'd look him in the eye and then I'd be gone. Still there. The money's gone. And then put it back the second, only without the money. You were too busy watching me to see what I was doing. Di sisi lain, sang bos bersama anak buahnya mencoba mencari Zoe dengan melacak ponselnya, tanpa sadar bahwa ponsel itu sudah berada di tangan Briar di sebuah apartemen. Saat tiba di lokasi, sang bos berpura-pura menjadi kurir yang hendak mengantarkan paket kepada resepsionis. Sementara itu, Briar yang masih menginterogasi Samsul keluar sejenak setelah mendengar bel pintu. Dari CCTV, ia melihat dua pria mencurigakan di depan pintunya. Dengan waspada, ia pun membuka pintu. Tanpa disadari, Samsul yang berhasil melepaskan ikatannya langsung memanfaatkan momen tersebut. Dalam sekejap, ia menyerang Briar hingga terpental dan kembali melarikan diri. No problem. Di saat yang sama, dua pria tadi yang ternyata sang bos dan anak buahnya ikut kabur setelah salah satu penghuni apartemen menghubungi polisi. Keesokan harinya di tempat Baba, Victor dan kelompoknya datang meminta alamat Samsul. Sementara itu, Briar yang menyadari telah kehilangan Samsul kembali melacak keberadaannya dengan menghubungi pusat kantor sambil menjelaskan kejadian yang membuat Samsul bisa lolos. Di sisi lain, di sebuah kafe, Victor menemui polwan bernama Karen tanpa menyadari bahwa pihak kepolisian sebenarnya sudah lebih dulu mengetahui identitas Samsul. Mereka bahkan sudah mengetahui kejadian di apartemen yang melibatkan dua tersangka dan satu orang yang diduga berasal dari Amerika. Kekhawatiran Tom pun terbukti. Victor akhirnya mengetahui bahwa apartemen tersebut memiliki ruangan rahasia untuk interogasi layaknya milik intelijen. Sejak saat itu, Victor dan pihak kepolisian terpecah menjadi dua kubu meski memiliki tujuan yang sama. Police report says the apartment have some sort of hidden interrogation room.
Di tempat lain di sebuah gudang, sang bos berdiskusi dengan sisa anak buahnya. Ia berencana membagi uang menjadi 14 bagian sekaligus berjanji akan membereskan masalah Zoe serta 2 orang Amerika, Briar dan Samsul. Target berikutnya pun ditetapkan merampok sebuah bank. C'est jackpot. C'est un appel anonyme. Beberapa hari kemudian, Victor kembali menerima telepon ancaman, kali ini terkait lokasi di dekat masjid. Ia pun memanggil komandan unit rapid Raffi Bernard tanpa menyadari bahwa Raffi adalah sosok yang sama dengan bos teroris. Victor memerintahkannya mengamankan beberapa titik sebelum hari yang ditentukan. On s'est bien occupé des familles. C'est compliqué la veille d'un 14 juillet, non? Keesokan harinya, Raffi memimpin pasukannya menuju sebuah bank dan mulai menjalankan rencananya. Ia memerintahkan anak buahnya menaruh bom di salah satu ruangan lalu berpura-pura menemukannya. À toutes les unités, on a trouvé des engins explosifs. Beberapa orang dipaksa keluar seolah-olah merekalah pelaku yang merakit bom tersebut. Semuanya demi menciptakan kekacauan. Saat konferensi pers digelar, Samsul masih diyakini sebagai tersangka utama. Di tempat berbeda di keramaian pusat kota, Samsul bergerak dengan sangat waspada. Ia menemui Baba dan meminta bantuan untuk bersembunyi. Baba pun menolongnya, bahkan mengizinkan Samsul tinggal di lantai atas rumahnya. Please, Baba, I need somewhere to hide. Follow me. Namun tanpa sepengetahuan Samsul, Baba justru menghubungi pihak Victor karena berniat menyerahkannya. Tanpa menunggu lama, Raffi dan timnya segera melakukan penyergapan ke rumah tersebut. Il était armé quand on est arrivé. Il a résisté. Sementara itu, Samsul mulai gelisah saat menyadari pintu terkunci dari luar. Ia benar-benar terjebak dalam kepungan polisi. Dalam kepanikan, ia mencari jalan keluar hingga menemukan celah di dinding, lalu menjebolnya dan bersembunyi di dalamnya. Saat tim rapid masuk, mereka tidak menemukan Samsul. Baba pun dihajar karena dianggap berbohong. Tak tega melihat itu, Samsul akhirnya keluar dari persembunyiannya. Namun tanpa ia sadari, saat keluar dari apartemen, tim sniper rapid sudah siap membidiknya. Dan tepat sebelum peluru dilepaskan, sesuatu terjadi. Briar tiba-tiba datang dan langsung membawa Samsul kabur dengan mobil. Di pusat kota, demonstrasi besar-besaran terjadi akibat ancaman bom di beberapa masjid. Di tengah keramaian itu, Zoe berjalan tergesa-gesa menuju rekan lamanya, John, untuk mencari perlindungan. Je suis dans la merde, faut vraiment que tu me bloques. Ah bon, bah tranquille. Juste côté avec moi chez ma tante. Sementara itu, di dalam mobil, Samsul masih kebingungan bagaimana semuanya bisa menjadi serumit ini. Ia hanya mencuri tas dan membuangnya karena mengira tidak ada barang berharga, namun kini justru menjadi buronan. Briar dan Samsul kemudian menuju tempat John. Sesampainya di sana, mereka bertemu pria botak yang menolak memberitahu keberadaan Zoe. Open up. Open up. Hey, please. Namun di luar, John dan beberapa temannya justru membuat keributan, membakar mobil Briar, lalu kabur membawa Zoe dengan sepeda motor. Tak ingin kehilangan jejak, Briar dan Samsul segera menghentikan taksi di jalan dan melanjutkan pengejaran. Di sisi lain, sebuah video pengeroyokan oleh 2 polisi direkam dan dikirim ke Raffi. Ternyata itu bagian dari rencananya untuk memancing kemarahan publik dengan menyebarkannya ke media sosial. Karena gagal mengejar Zoe, Briar dan Samsul akhirnya menuju tempat kerja John. Tanpa disadari, gerak-gerik Briar mulai menarik perhatian Raffi, yang kini mengincar bukan hanya Samsul tapi juga Zoe. Beberapa menit kemudian John datang. Briar pun menyuruh Samsul menjalankan rencana karena wajahnya belum dikenali. A guy in there knows where Zoe is. Go in there. Get me a lead.
Samsul masuk ke dalam kafe dan lebih dulu menciptakan pengalihan mencuri ponsel seorang pengunjung lalu memindahkannya ke kantong orang lain. Keributan pun pecah dan perhatian semua orang teralihkan termasuk John. Di saat itulah Samsul dengan lihai mencopet dompet John untuk mengetahui alamatnya. Keahliannya memang tak diragukan, ia berhasil mendapatkan kartu identitas John dan langsung memberikannya kepada Briar. Good job. Di sisi lain, rencana Raffi untuk membenturkan polisi dengan masyarakat berhasil. Ratusan orang turun ke jalan memprotes tindakan polisi yang dianggap semena-mena, dipicu oleh video rekayasa yang ia sebarkan. Tak butuh waktu lama, Briar dan Samsul tiba di rumah John. Tanpa ragu, Briar mendobrak pintu. Zoe pun muncul dan langsung mengancam akan membunuh Samsul jika ia disakiti. Remember? And pick out. Namun pada akhirnya Briar berhasil membawa Zoe keluar. Setidaknya untuk sementara ia lebih aman bersamanya. Sebenarnya Briar sadar Zoe hanyalah korban yang dimanfaatkan. Namun rekan-rekannya menganggap ia sudah bertindak terlalu jauh dan Briar sama sekali tidak peduli. Briar, bring them in. No time. We're way off the reservation here. If you do this, you are on your own. Di tengah perjalanan nasib buruk kembali datang, Raffi menemukan mereka tepat di lampu merah. Kini ketiganya berada dalam satu mobil. Tanpa ragu, Briar langsung menerobos lampu merah dan melaju kencang. Ia tidak tahu bahwa Raffi adalah seorang komandan. Yang ia tahu hanya ada pihak misterius yang sangat ingin menangkap Samsul dan Zoe. Zoe yang masih percaya pada jin bersikeras bahwa mereka tidak mungkin melakukan hal sejauh itu. Namun hal itu justru membuat Briar bingung, bagaimana mungkin orang yang dianggap baik justru memberinya bom. Zoe pun menjelaskan bahwa mereka hanya ingin melawan rasisme. Ia sebenarnya diminta menaruh bom di gedung kosong namun berubah pikiran. Hingga akhirnya Samsul mencuri tas yang hendak ia buang. Di tempat lain, seorang pria bertopeng terus memprovokasi massa, memperkeruh suasana dengan berbagai fitnah. Menjelang hari Bastil, situasi semakin kacau. Victor pun memutuskan menghubungi menteri untuk menaikkan status keamanan menjadi kode 5. Je vais appeler le ministre. Il faut qu'on passe au niveau d'alerte maximum. Akhirnya, Zoe mengantarkan Briar ke tempat Jan. Namun tempat itu sudah sepi dan Jin ditemukan tewas bunuh diri. Di sana, Briar menemukan kartu identitas Jen yang ternyata seorang polisi. Zoe menceritakan bahwa mereka pertama kali bertemu saat demo dan mengaku saling mencintai. Briar kemudian menghubungi Karen dan menyampaikan temuannya. Namun, Karen justru memintanya untuk tidak melangkah lebih jauh dan membiarkan kasus ini ditangani Victor. They plan the bomb to go off in the Nation Pure offices. Briar, this is out of control. I'm gonna have to give this to French intelligence, okay? Yeah, who are you gonna talk to? Victor Gamio, he was my contact. Sementara itu, Raffi mulai kebingungan karena beberapa rencananya gagal akibat ulah Briar. Ia tetap yakin Briar tidak akan mampu melacak keberadaannya. Keesokan harinya, Karen bertemu Victor dan menyampaikan semua informasi dari Briar, termasuk fakta bahwa Jin memiliki nama asli Pascal Vibert. Ia memang ditemukan tewas tergantung, namun luka di lehernya lebih menyerupai bekas cekikan. Karen pun menyimpulkan bahwa Victor sedang menghadapi konspirasi teroris di dalam tubuh kepolisian sendiri. Masjid hanyalah tumbal, sementara ada rencana besar yang bisa terjadi kapan saja. Ia berjanji akan menyerahkan Samsul dan Zoe dengan syarat Victor menjamin keselamatan mereka. Prepare to hand them over to you. But can you get them into safe custody? Victor setuju dan penyerahan itu harus dirahasiakan sampai semuanya jelas. Namun tiba-tiba Thank you for coming to me. You owe me dinner.
Victor justru menembak Karen tepat setelah ia menyebut lokasi penyerahan. Terungkap Victor telah bersekongkol dengan Raffi. Merekalah dalang di balik semua kekacauan ini. Victor kemudian menghubungi Raffi, memberitahu lokasi tersebut dan memerintahkannya datang untuk membunuh semuanya, termasuk Briar. Keesokan harinya, di lokasi yang telah ditentukan, Briar menyerahkan Samsul dan Zoe tanpa menyadari bahaya. Mereka masuk ke dalam mobil hingga Zoe mengenali salah satu pria di sana. Briar pun sadar saat melihat tato di tangan pria itu, tato yang sama seperti milik Jin. Itu berarti mereka berada dalam satu jaringan. Briar, Samsul, dan Zoe berhasil melawan dan kabur dari anak buah Raffi. Di luar, perayaan Bastille berlangsung meriah. Di tengah euforia itu, seorang provokator terus menghasut massa untuk menyerbu sebuah bank. Il y a 200 années, le peuple s'est révolté contre ses oppresseurs. Ils ont pris la Bastille. Saat situasi mulai kacau, Raffi dan timnya bersiap menjalankan rencana perampokan. Sementara itu, Tom yang mendapat fakta baru dari Briar tampak kesal ketika Briar menyebut ini bukan aksi teroris, melainkan pencurian besar oleh orang dalam negara. Namun kali ini sebagai agen CIA, Briar menolak mengikuti perintah atasannya. These guys aren't terrorists. They're thieves. Tim Rapid pun bergerak rapi dalam penyamaran. Mereka menyusup sebagai petugas keamanan bank dari dalam, posisi yang justru mempermudah mereka menjalankan aksi tanpa dicurigai. Aksi pun dimulai, polisi berjaga di luar sementara tim Rapid masuk ke dalam bank. Briar bersiap lalu keluar dari mobil meninggalkan Samsul dan Zoe demi keamanan. Di saat yang sama, Raffi menjalankan rencananya sementara Victor memantau dari kantor sebuah pengkhianatan yang disamarkan sebagai aksi terorisme. Sistem alarm dibekukan, CCTV dimatikan, Briar masuk lewat jalur lain dan berhasil menyusup hingga ke dalam lobi. Banquier enculé. Putain, je croyais que Xavier s'en était occupé. C'est l'américain. Putain, c'est quoi ces conneries? Di luar, Samsul dan Zoe memutuskan ikut membantu. Mereka sadar Briar tak mungkin menghadapi semua ini sendirian, lalu memanfaatkan massa demonstran untuk menerobos masuk ke dalam bank dan berhasil membuat situasi semakin kacau. Di tengah kerusuhan, Briar berusaha mencari Raffi, sementara Victor mulai panik melihat rencananya perlahan runtuh. Akhirnya, Briar menemukan Raffi di ruang brankas dan perkelahian pun terjadi. Put your hands up.
ia berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Raffi. Namun saat hendak keluar, Raffi menerima telepon dari Victor dan keduanya terlibat perdebatan sengit. Raffi bahkan mengancam akan menyeret Victor jika ia tertangkap. Di tengah situasi itu, Briar segera menghubungi Samsul dan memintanya melakukan satu hal penting, mengambil flash disk di saku Raffi yang berisi akses uang hingga $500 000. Samsul pun bergerak. Ia menyamar dengan topeng demonstran, topeng buatan Raffi sendiri, lalu menjalankan aksinya tanpa membuang waktu. Raffi berjalan keluar menyatu di tengah massa. Namun tak lama, ia sadar flash disknya telah diambil oleh Samsul. Amarahnya memuncak, ia membuka topeng satu persatu hingga akhirnya menemukan Zoe lalu menodongkan senjata ke kepalanya. Situasi itu memaksa Samsul menyerahkan diri. Karena wajahnya sudah dikenal sebagai pelaku pengeboman, semua senjata langsung diarahkan kepadanya. Briar yang datang terlambat hanya bisa membaca keadaan. Samsul mengangkat flash disk tinggi-tinggi, membuat polisi kebingungan harus mengarah ke siapa. Di tengah ketegangan itu, Briar akhirnya maju menyelamatkan Samsul. Dalam kekacauan tersebut, Raffi tertembak oleh polisi. Samsul pun kabur membawa flash disk menghilang di tengah kerumunan. Zoe segera menghampiri Briar memastikan ia baik-baik saja meski tertembak di lengan. Di sisi lain, Victor diliputi kecemasan. Ia merasa aman karena namanya tidak disebut, namun juga terancam karena uang $500 000 kini berada di tangan Samsul. Ia pun menemui Baba dan memaksanya membantu memancing Samsul keluar. Victor yakin Samsul tak akan bisa kabur jauh karena semua jalur telah diawasi. Keesokan harinya, Samsul datang ke sebuah gereja untuk bertemu Victor. Ia menuntut imbalan paspor, tiket ke Brasil, dan $100.000 sebagai ganti flash disk. Namun tanpa disadari, ia sedang berhadapan dengan sosok yang jauh lebih berbahaya. Saat hendak menagih imbalan, Victor mengajaknya ke sebuah ruangan. Sebuah jebakan tampaknya telah disiapkan. Namun ternyata itu justru rencana Briar. Selama ini, Briar memancing Victor keluar untuk mengungkap dalang sebenarnya, dan di saat yang tepat ia muncul menodongkan senjata ke kepala Victor. Akhirnya Victor tertangkap. Insting Briar terbukti benar, dan untuk pertama kalinya Tom tersenyum bangga padanya.